Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ala ni'amihi bi jami'i mahamidih wa nuthni alayhi bi alaihi fi badi'il amri wa a'idih wa nashkuruhu ala wafiri ata'ihi wa rafidih ونعترف بلطفه في مصادر التوفيق وموارده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما صدق الله العظيم. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tidak putus-putus yang diberikan kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah maka kalian tidak bisa untuk menghitungnya, tidak mampu untuk menghitungnya. Begitulah gambaran sangat banyak sekali nikmat Allah kepada kita di dalam kehidupan ini. Dari sisi bahasa saja jemaah sekalian, kalau kita melihat wa in ta'uddu ni'matallah, jika kalian ingin menghitung nikmatan itu kalau dalam bahasa Arabnya itu mufrad, Pak. Kata tunggal, satu nikmat Allah saja tidak akan mampu untuk menghitung. Bukan pakai jamak gitu kan. Kalau jamaknya ni'am, wa in ta'uddu ni'amillah. Kalau jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, ya betul, ya kan? Sangat banyak sekali nikmat-nikmat Allah. Tapi dalam Al-Qur'an itu kalau kita lihat wa in ta'uddu nikmatallah. Jika kalian menghitung satu nikmat Allah saja tidak akan mampu. Ya, begitu besar ya kasih sayang dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ya, jamaah sekalian, salawat dan salam semoga selalu disampaikan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya punya niat, punya tekad yang kuat untuk mengamalkan ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya. Jamaah sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita di Masjid Jabal Rahmah, yaitu kajian ilmu At-Tauhid atau ilmu Aqidah. Sudah diduplikat saya. Sudah Pak? Duplikat. Sudah duplikat. Ya, Pak. Itu baru keluar Pak ya? Alhamdulillah. Ya, makasih Pak Rizal, barakallah. Ya, mohon maaf hari ini suara saya agak itu dikit, subhanallah, karena memang ya masuk angin kayaknya nih Pak. Harus dikurangi ya jam terbangnya ini kayaknya ini gitu ya. Tapi ya semoga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan lah gitu. Amin. Allahumma amin. Dan untuk kita semua, bagi yang sedang sakit, ya keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita dan seluruh kaum muslimin, ya pastilah yang sedang sakit, siapapun yang sedang sakit pasti ingin minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian, kita masih membahas tentang Al-malaikah, ya, tentang malaikat. Malaikat kita sudah bahas mungkin di muqaddimah ini saya ingin menyampaikan sebagai penguat saya sering menyampaikan kalau kajian tauhid ini semuanya bisa kita pastikan itu berkaitan dengan alam gaib. Ya Pak ya. Tauhid itu semuanya alam gaib. Allah, malaikat, hari akhir, ya, qada dan qadar, kemudian subhanallah, ya.
yang mana kita mendapatkan informasi itu lewat apa saja Pak? Sam'iyat. Kalau bahasa dalam literasinya gitu kan, sam'iyat. Kita hanya menerima informasi itu lewat apa? Lewat penyampaian saja. Apanya nggak nampak gitu loh, mana dia gitu kan. Nah, ini memang penting sekali. Dari itu disimpulkan oleh para ulama, ya, sikap yang terbaik, ya, insya Allah selamat kalau mengkaji tauhid itu harus merujuk kepada Al-Quran, ya, terutama kita mengkaji akidah Islamiyah. Jangan lepas-lepas dari Al-Quran, ya, karena ini adalah perkara gaib. Cara yang paling baik, yang paling tepat untuk mengenal alam gaib itu lewat Al-Quran dahulu. Nah, itu. Jangan kemana-mana. Karena mungkin ya, saya pernah tahu Pak ya, jamaah atau sebagian komunitas, mereka mengatakan, apa kajiannya gitu kan. Kajiannya mengenal Allah, mengenal Tuhan. Tapi apa kitabnya yang dibaca? Enggak ada, disampaikan aja sama guru itu katanya kan. Nah, guru itu menyampaikan langsung gitu. Ya, bagaimana kita mengkaji tauhid sedangkan di dalam kajian tersebut tidak pernah dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan keliru-keliru Pak, ya, melenceng-melenceng. Nah, itulah diantaranya ya, seperti malaikat ini, ya, itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ciri-ciri malaikat itu bagaimana sudah kita ambil. Mereka itu punya sayap, betul, ya, kalau itu betul, ya, dalam Al-Quran seperti dalam surat Fatir, ya. Kemudian Allah menggambarkan orang-orang hamba-hamba yang tidak beriman kepada hari akhir itu, mereka menamai malaikat itu siapa Pak? Sebagai apa? Tasmiyatal untha. Nah, putrinya Tuhan. Nah, para malaikat itu adalah putrinya Allah. Iya, seperti dalam surat An-Najm, ya. Innalladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal untha. Ya, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah yang tidak beriman kepada hari akhir, mereka itu menamai, atau maksud menamai ini meyakini gitu bahwa malaikat itu adalah putrinya Allah. Nah, gitu kan. Kita ya dengan merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada penjelasan-penjelasan dari Rasulullah SAW, bukan begitu, ya. Dalam Al-Quran itu para malaikat itu siapa? Ibadun mukramun. Nah, mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan putrinya Allah, bukan anaknya Allah, bukan apa-apa. Mereka itu adalah ibadun mukramun. Itu jelas sekali. Berarti kalau ibadun mukramun, ya, hamba-hamba Allah, sama dong seperti kita. Nah, kalau dia hamba Allah, berarti punya tugas juga gitu loh. Punya kewajiban disampaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah, sama dengan kita. Cuman bedanya ya ada beberapa poin. Begitu saja. Yang jelas, mau nggak mau kalau kita belajar tauhid atau akidah Islamiyah, jangan lepas dari Al-Quran, jangan lepas dari penjelasan Rasulullah dalam hadis-hadis. Insya Allah dengan izin Allah nggak akan nyeleneh Pak. Itu dia, nggak akan nyeleneh biiznillah. Baik. Oh ya, kemarin saya belum sempat menjawab gitu kan pertanyaan dari Pak Raja, ya. Dalam surah Yasin beliau itu mengingatkan kepada kita, ada firman Allah Subhanahu wa taala, salamun qaulam mir rabbir rahim. Ya, salamun, ya, keselamatan, ucapan salam kepada penduduk surga. Qaulam mir rabbir rahim, ya, ungkapan yang disampaikan oleh Rabbir Rahim, Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah sampaikan, singgung kemarin gitu kan. Sederhananya iya, itu adalah perkataan para malaikat, tetapi ada juga tafsir yang menyampaikan kalau perkataan para malaikat itu sama dengan dalam surat Ar-Ra'd yang sudah saya sampaikan, ya kan, bahwa penduduk surga itu didatangi oleh para malaikat, ya, dalam surat Ar-Ra'd. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin, kata Allah, ya. Malaikat datang kepada penduduk surga itu min kulli babin, dari pintu-pintu surga itu. Ngapain mereka Pak? Mengucapkan, ya kan, min kulli babin salamun alaikum bima sobartum fani'ma uqbaddar. Itu dalam surah Ar-Ra'd. Selamat ya gitu kan, assalamualaikum, selamat ya terhadap apa? Terhadap
kesabaran kalian selama di dunia, kesabaran dalam ketaatan kepada Allah, sabar dengan apa ya, dijanjikan oleh Allah pahala, tetapi kalian nggak pernah melihat pahala selama di dunia, sabar, taat terus. Nah sekarang kata para malaikat, bima sobartum, salamun alaikum bima sobartum, fani'ma uqbadar. Ya, fani'ma itu adalah apa? Ini adalah tempat tinggal yang paling baik sekali. Itulah surga gitu kan. Nggak ada lagi tempat yang paling baik kecuali surga. Kalau di akhirat itu, kalau nggak surga terus kemana lagi Pak? Nah, neraka, pilih aja gitu kan, mau kemana gitu kan. Nah, ya, nauzubillah kalau kita tinggal di selain surga gitu kan. Begitu jamaah sekalian. Itu dalam surat Ar-Ra'd. Tapi kalau dalam surat Yasin itu salamun qaulam mir rabbir rahim, ucapan salam ya yang disampaikan oleh siapa? Mir rabbir rahim. Nah, dari Rabbir Rahim, Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sederhananya tafsir yang pertama mengatakan boleh jadi gitu kan. Tafsir yang pertama mengatakan itu ucapan salam itu mirip dengan apa yang disampaikan dalam surat Ar-Ra'd. Para malaikat menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surga. Tapi ada juga tafsir yang ya selain itu mengatakan apa? Memang Allah Subhanahu wa taala langsung menemui penduduk surga, hamba-hambanya yang ada di surga. Itu saja sih. Jadi ada beberapa tafsir tentang hal itu. Tapi yang jelas ya, penduduk surga itu memang ya di apa ya? Ya kayak ya kalau di kitanya apa bahasa itunya Pak ya? Ya dimuliakan, kemudian disambut sekali, selamat gitu loh. Ya, kalau bahasa itunya apa itu Pak? Kalau bahasa Inggrisnya itu congratulations gitu kan. Nah, gitu selamat ya gitu. Oh iya, ya selamat ya gitu. Begitu ya. Para malaikat menyampaikan begitu. Subhanallah. Bagaimana tidak? Bahagianya minta ampun penduduk surga tersebut. Baiklah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di mana ini? Sampai di mana kita? Ya, kehadiran mereka dalam majelis zikir. Ini dia. Mungkin kita ini mau ngambil ini, Pak. Pekerjaan mereka dalam alam nyata bersama para malaikat. Iya, ini dia. Oh ya, ini yang terakhir kalau nggak salah, teringat kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malaikat itu turun membawa wahyu. Ini yang terakhir yang kita sampaikan, dan itu terbukti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama-tama menerima wahyu sampai kaget. Itu apa, dalam hadis Bukhari yang sangat panjang sekali, hadis Badul Wahyi itu Pak. Pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, kisahnya kemudian menggigil ya Pak ya, kemudian pergi ke rumah menemui Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian kata beliau apa? Zammiluni. Begitu lanjut hadisnya sangat panjang sekali dalam Sahih Bukhari tersebut. Kemudian Siti Khadijah ini punya ide, gimana lah ya biar baginda Rasulullah ini bisa tenang gitu kan. Akhirnya beliau punya ide untuk menemui siapa Pak? Paman beliau atau anak paman beliau yang bernama siapa? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal, karena dia Siti Khadijah tahu bahwa Waraqah itu ya salah seorang ahlul kitab yang banyak tahu tentang kitab-kitab ya, kitab-kitab Taurat, tahu tentang ini gitu kan. Akhirnya Siti Khadijah membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke rumah Waraqah bin Naufal. Kemudian ketika bertemu, Rasulullah menyampaikan apa yang terjadi ketika pertama kali menerima wahyu tersebut. Udah mendengarkan pernyataan itu, Waraqah bin Naufal menguatkan. Apa kata dia? Walladzi nafsi biyadihi innaka lanabiyyu hadhil ummah. Demi Allah, kata Waraqah. Nah, demi Allah wahai Muhammad, sesungguhnya kamu akan menjadi nabi umat ini. Artinya nabi yang terakhir gitu kan. Walaqad ja'aka an-namusul akbar alladzi ja'a Musa. Nah ini dia. Sungguh telah datang kepada kamu. Yang datang kepada kamu itu Muhammad adalah siapa? An-namusul akbar ya. Namus itu kalau bahasa sekarangnya Pak, dalam bahasa Arab yang dipahami sekarang itu adalah nyamuk. Ya, al-akbar itu besar, nyamuk yang besar. Tapi maknanya adalah Malaikat Jibril. Itulah ya.
Tapi ya jangan dianggap pula gitu kan malaikat Jibril itu sebagai nyamuk, tapi itu hanya sisi bahasa saja ya. Iya, orang Arab zaman sekarang yang hidup zaman sekarang itu nyebut nyamuk itu adalah namus. Namus yang nyamuk yang besar. Maksudnya di sini kalau dalam kitab-kitab Arab itu adalah malaikat Jibril yang mana alladzi jaa Musa. Mana malaikat Jibril itu juga datang kepada Nabi Musa. Terus kata beliau, wa inna qaumaka sayukadzibunaka wa yu'dunaka wa yukhrijunaka wa yukhatilunaka. Ya. Waraqah ini sudah meramal, Pak. Meramal, tapi betul ramalan beliau gitu kan. Ya maksud meramal itu mungkin firasat dia. Firasat dia. Dan ketahuilah wahai Muhammad, setelah ini sesungguhnya kaummu itu sayukadzibunaka. Kaummu itu akan yukadzibunaka, mendustakan kenabian kamu ini. Wa yu'dzunaka, dan mereka akan menyakiti kamu wahai Muhammad. Wa yukhrijunaka, dan mereka akan mengusir kamu dari Mekah ini. Itu kata Waraqah. Wa yuqatilunaka, dan akan memerangi kamu wahai Muhammad. Ketika Rasulullah mendengar itu, Rasulullah agak kaget pada poin yang ketiga itu, Pak. Apa kata Waraqah? Wa yukhrijunaka, mereka akan mengeluarkan kamu dari Mekah ini, mengusir kamu dari Mekah. Kok bisa, kata Nabi SAW, padahal selama ini aku dikenal baik di Mekah. Itu akan terjadi wahai Muhammad. Begitu kata Waraqah. Dan semua apa yang disampaikan Waraqah itu memang terjadi. Itu ya yang terakhir kita sudah dapatkan. Kemudian jamaah sekalian, dan terkadang malaikat itu bisa menjelma seperti manusia, ya. Dan terkadang kedatangan mereka seperti bunyi lonceng. Ini dalam surah dalam hadis Bukhari. Rawahul Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha annal Harith bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahyu. Ya. Haris bin Hisham suatu hari berkata kepada Rasulullah. Ini dia. Apa kata dia? Ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu. Nabi, bagaimana wahyu itu datang kepada baginda? Dia bertanya, Pak. Faqala ahyanan, kata Nabi. Ya. Nabi menjawab ahyanan. Ahyanan itu bahasa kitanya apa ya? Terkadang, Pak. Sometime. Itu dia ya. Nabi ngomong sometime lagi, enggak lah. Ya. Ya, ahyanan kata Nabi SAW, terkadang wahyu itu datang mithla solsolatil al-jaras. Terkadang wahyu itu datang seperti bunyi lonceng, Pak. Jadi sebelum dia datang itu ya malaikat Jibril itu begitu ya. Wa huwa asyaddu alayya fayafsomu, ya. Dan ketika lonceng itu sudah berbunyi, lonceng itu sudah terdengar, kata Nabi SAW, aku kaget, menggigil, takut gitu loh, begitulah. Yaqla anni wa qad wa'aitu anhu, dan aku telah menghafal wahyu tersebut atau ingat ya tentang kejadian tersebut. Maqala wa ahyanan yatamatsalu li rajulan fayukallimuni, ya. Dan terkadang wa ahyanan gitu kan kata beliau, wahyu itu datang malaikat Jibril itu datang yatamatsalu li rajulan, dia menyerupai seorang laki-laki, kemudian dia berbicara kepadaku. Begitu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qalat Aisyah radhiyallahu anha laqad ra'aituhu yanzilu alaihi ya al-wahy fil yaumi syadidil bard fayafsamu anhu wa inna jabinahu la yatafassad araqan. Ini kesaksian dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata gitu kan, dan aku sungguh telah melihat ketika wahyu itu turun di hari yang sangat dingin sekali, dan ketika itu Rasulullah menggigil, wa inna jabinahu, ya. Jabin itu ini, Pak, jidat Nabi itu berkeringat. Itu di antara gambaran. Iya, memang mungkin kesiapan ya, mental seorang hamba itu agak kaget, wajar sekali ya.
berkeringat, kemudian merasa takut. Itu di antara gambarannya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis berikutnya sebagai penguat bukti bagaimana wahyu itu datang, malaikat Jibril itu dia membawa wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fil haditsil ladzi akhrajahu Ibnu Abi Dunya wal Hakim an Ibni Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ruhal qudus nafatha fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tustakmala rizquha fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Ini hadis sebagai penguat bahwa dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Ruhal Qudus. Nah, Ruhal Qudus ini siapa maksudnya itu, Pak? Malaikat Jibril. Nah, jadi malaikat Jibril itu bisa dikenal kalau dalam Al-Qur'an Ruhul Qudus atau Ruhul Amin. Kalau dalam dalam kitab-kitab atau hadis atau penjelasan hadis bisa juga disebut Namusul Akbar. Namusul Akbar itu hanya sisi bahasa, istilah yang dipakai. Namusul Akbar. Sesungguhnya malaikat Jibril datang kepadaku, nafatha fi ru'i, meniupkan ke dalam ruhku gitu kan, wahyu tersebut yang menyampaikan langsung kepadaku. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna nafsan lan tamuta, sesungguhnya setiap jiwa itu, setiap hamba itu tidak akan mati atau belum akan mati sampai kapan? Hatta tustakmala rizquha. Seorang hamba siapapun dari kita itu belum akan mati sampai rezekinya sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini ada juga istilah, Pak. Kalau ada orang yang meninggal, berarti rezekinya sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Hatta tustakmala rizquha. Kemudian kata Nabi penutup hadis ini, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Dari itu bertakwalah kepada Allah, hati-hatilah dalam menjalankan perintah Allah wa ajmilu fit talab. Wa ajmilu itu bercantik-cantiklah kalian, bermain cantiklah kalian. Dalam apa? Fit talab, dalam mencari rezeki. Nah, selama hidup ini bermain cantiklah. Arti bermain cantik itu perhatikanlah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rezeki. Jangan terlalu brutal, kan? Karena kalau bagaimanapun kita brutal atau gigih sekali gitu kan, kalau rezeki itu hanya ditetapkan Allah segini tetap segitu. Itu maksudnya, Pak. Dari itu kita nggak boleh terlalu rakus tentang rezeki atau terlalu berambisi. Maksud berambisi itu bukan nggak boleh semangat, tidak. Tetapi tanpa melihat halal haram misalnya, itu perlu diingat gitu kan. Karena apa? Kata Nabi, rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segigi-gigi apapun kita, misalnya kita pengen dapat 1 bulan 50 juta, kemudian rezeki yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala cuma 15. Tetap saja apa yang ditetapkan Allah itulah yang berlaku. Dari itu kata Nabi, wa ajmilu fit talab. Wa ajmilu fit talab itu berbaik-baiklah kalian dalam mencari rezeki Allah dalam kehidupan ini. Artinya banyak sedikitnya gitu, Pak, kita dapat rezeki. Kalau kita sudah berbaik-baik dalam mencari rezeki itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita nggak boleh, bukan berarti kita nggak boleh menerima rezeki yang banyak, tidak. Mau banyak mau dikit, yang penting itu apa kata Nabi? Wa ajmilu, berbaik-baiklah dalam mencari rezeki. Itu dia, itu yang penting itu. Mau banyak mau sedikit, yang penting kita berusaha untuk wa ajmilu fit talab. Ada juga makna lain dari wa ajmilu itu, selain berbaik-baik, sederhana maknanya, Pak. Wa ajmilu fit talab itu sederhana. Jangan terlalu rasanya air laut itu mau diminum semua gitu kan. Begitu gambarannya. Atau seperti hadis Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba itu kalau diberi 1 lembah emas, dia akan minta 2 lembah. Sudah punya 1 lembah emas, Pak.
ya, pasti dia akan minta lagi 1 lembah emas lagi gitu kan. 1 lembah ini bukan 1 kilo, emasnya bukan 1 kilo, 1 lembah. Ya, dia diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ya dia akan meminta 1 lembah lagi emas tersebut. Ya, gambaran kerakusan. Ya, yang jelas dari sini kita bukan bukan mencela siapa-siapa. Ya, bukan menyinggung siapa-siapa, tapi itulah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sederhanalah mencari rezeki Allah dalam mencari rezeki. InsyaAllah kita akan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan terlalu brutal, jangan terlalu buas, karena rezeki itu hanya Allah yang menetapkan. Selanjutnya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pekerjaan mereka di alam nyata bersama manusia. Pada alam nyata mereka bertugas mengatur alam ini, seperti mengirim angin, ya Pak ya, menggiring awan dan menurunkan hujan. Ya, itu kalau konsep dalam Al-Qur'an, ya, jadi ada peran malaikat. Nah, kalau kita mengkaji akidah Islamiyah. Tapi kalau para ilmuwan yang tidak mengkaji akidah Islamiyah, tentu dengan cara mereka juga, keilmuan mereka gitu kan. Hujan itu turun dengan naiknya air gitu kan, nanti dia berkumpul, tidak diikut sertakan, gitu ya, karena memang tidak bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Tapi yang jelas kalau kita mengkaji akidah, itu adalah di antara tugas para malaikat. Nah, gitu loh. Ada peran malaikat. Jadi awan bergerak itu bukan hanya keinginan awan itu gitu kan, tidak. Ada peran ya dari hamba Allah yang bernama malaikat, dan itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menumbuhkan tanaman dan perbuatan yang tersembunyi lainnya yang tidak diketahui oleh panca indera manusia. Ya Allah. Dan mereka selalu membersamai manusia. Nah, ini Pak. Dan mereka selalu membersamai manusia saat dia hidup dan sampai setelah meninggal. Nah, itu malaikat. Nabi SAW membersamai ini ya ketika kita hidup, ya kita dalam akidah Islamiyah meyakini bahwa kita itu diiringi oleh para malaikat membersamai kita. Di majelis taklim ya, itu ada malaikat. Di sini ya, itu kalau kita merujuk kepada hadis Nabi, para malaikat itu juga senang menghadiri majelis-majelis ilmu atau majelis-majelis zikir. Nanti kita akan temukan ada hadisnya nyata sekali, yang mana hadis itu bisa kita pahami ya, di antara keutamaan atau anjuran berzikir bersama gitu loh. Mungkin ini sebagai sebagai bukti juga dalil juga bagi hamba-hamba yang tidak menerima, nggak ada itu zikir-zikir bersama gitu kan. Tapi hadisnya ada jelas sekali gitu kan. Para malaikat itu senang ya menghadiri di antaranya majelis zikir, yang mana dalam majelis tersebut hamba-hamba Allah yang berzikir kepada Allah bukan sendiri tetapi bersama-sama Pak. Ada memang ya. Nah, dan mereka itu membersamai manusia di saat hidup maupun setelah mati. Kalau di saat hidup ya kita pahami ya, selain di sini kemudian apa-apa yang kita ucapkan, apa-apa yang kita tulis, semuanya itu dipantau, dibersamai oleh para malaikat. Seperti dalam surat Qaf, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, tidaklah setiap kata yang keluar itu, kata Allah Subhanahu wa taala, dari lisan manusia, illa ladaihi raqibun atid, ya. Pasti ya di sampingnya atau di saat itu ada raqibun atid, malaikat raqib dan atid mencatat. Nah, yalfidhu itu maknanya ya apa-apa yang kita lafazkan. Ya, tapi boleh bisa juga dipahami bukan hanya dilafazkan, apa-apa yang kita tulis. Nah, itu dia zaman sekarang gitu Pak ya, di medsos ya, yang ditulis itu, yang di-share itu dicatat ya, diketahui oleh para malaikat. Kalau kita nge-share yang baik dapat kebaikan lah, tapi kalau nge-share yang buruk berarti semuanya akan tercatat. Itu diantara sebagai bukti. Nabi SAW bersabda,
inna ma'akum man la yufariqukum illa indal khala wa indal jima' fastahyuhum wa akrimuhum. Ini bagus. Ya, sebagai bukti apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya bersama kalian itu makhluk yang tidak pernah memisahkan diri dari kalian. Nah, itulah malaikat, Pak. Ada malaikat itu bersama kita selalu, ngiring dia. Dari hadis ini sesungguhnya bersama kalian ada hamba Allah, makhluk Allah yang tidak pernah memisahkan diri dari kalian, kecuali Pak, di mana? Fil khala, indal khala. Yang pertama kecualinya apa? Malaikat itu berpisah dengan kita. Yang pertama di khala. Khala itu di kamar mandi, tempat buang hajat. Itu tidak ada para malaikat. Kemudian dalam hadis ini, dan ketika kita berjima, itu disampaikan oleh Nabi SAW. Lalu kata Nabi, fastahyuhum wa akrimuhum. Maka malulah kalian kepada mereka, wa akrimuhum, dan muliakanlah mereka. Ini sebagai bukti bahwa para malaikat itu selalu bersama kita, membersamai kita. Ya, terutama di sini bisa dipahami juga di tempat-tempat yang baik atau di tempat-tempat yang bersih. Ya, di tempat-tempat yang kotor para malaikat itu tidak mengikuti kita. Itu yang kita pahami dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, membangkitkan semangat rohani pada manusia dengan ilham kebenaran dan wahyu. Ya, semangat rohani itu bisa kita pahami di sini jamaah sekalian. Waduh, tulisannya kabur, Pak, ya. Mungkin karena backgroundnya enggak bagus. Ya, subhanallah. Mereka itu memberi semangat, semangat pada manusia dengan ilham kebenaran dan wahyu. Satu hadis yang disampaikan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lisyaitani lammatun bibni Adam. Ya, sesungguhnya syaitan itu memiliki apa, Pak? Lammah itu apa ya? Bisikan kepada anak Adam. Walil malaki lammah juga. Para malaikat pun juga punya bisikan kepada kita. Ada syaitan. Berarti bisa kita pahami di sini ada dua bisikan. Bisikan syaitan dan bisikan para malaikat. Fa amma lammatas syaitan fa'iadun bisyarri wa takdzibun bil haqqi. Adapun kata Nabi, bisikan syaitan itu adalah fa'iadun, selalu menjanjikan kepada keburukan, asyar wa takdzibul haq, dan mendustakan kebenaran. Itu bisikan syaitan, selalu berbuat buruk, itu asyar, atau juga takdzibul haq, mendustakan kebenaran. Itu bisikan syaitan. Apa yang benar itu biasanya akan ditentang oleh syaitan. Kita pun bisa memastikan, Pak, ini bisikan syaitan atau bisikan malaikat. Nah, kalau itu berbentuk keburukan, maka pastikanlah itu adalah bisikan syaitan, lammatus syaitan. Wa amma lammatul malak, adapun bisikan malaikat, fa'iadun bil khair wa tasdiqun bil haqqi. Itu selalu menjanjikan kepada kebaikan dan kebaikan. Nah, kita tahu berarti kita di sini selain sebelum kita mengetahui ini baik dan buruk, kita sendiri harus punya bekal. Harus punya bekal mana yang baik itu, mana yang buruk, gitu loh, Pak. Nah, gitu ya. Artinya apa? Kita juga dituntut untuk berilmu, mengenal syariat Allah. Bagaimana kita akan tahu nanti ini baik, ini buruk, sedangkan kita tidak tahu ilmunya, mana yang baik, mana yang buruk. Nah, itulah gunanya menuntut ilmu. Belajar ilmu fikih, tahu halal haram, tahu yang tercela, tahu yang hina dan yang mulia, itu dituntut. Nah, setelah kita punya bekal tentang keilmuan tersebut, tentang yang baik dan buruk itu, nah di saat ada bisikan tersebut, barulah kita akan tahu ini bisikan syaitan, ini adalah bisikan malaikat. Kalau syaitan selalu mengarahkan kepada keburukan dan mendustakan kebenaran, itu syaitan. Ada yang baik-baik didustakan, jangan itu. Ngapain zaman sekarang berbuat baik, ngapain. Nah, kalau itu sudah
seperti keburukan atau mendustakan kebenaran, itu adalah bisikan setan. Kalau sebaliknya, kalau itu berupa ajakan kepada kebaikan dan tasdiqun bil haq, pembenaran sebuah kebenaran, artinya kita itu dibisikkan, ayo ya, ini sebuah kebenaran, ini adalah amal soleh, maka yakinlah itu adalah bisikan dari malaikat. Lanjut Nabi SAW, faman wajada min dalika syai'an falya'lam annahu minallah waliyahmadillah wa man wajadal ukhra falyata'awwadz minasyaitani. Barang siapa, kata Nabi SAW, menemui sesuatu dari contoh yang di atas tadi, yang pertama kalau itu bisikan para malaikat, falya'lam, maka ketahuilah, annahu minallah, maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya diridhoi oleh Allah, akan diberkahi oleh Allah kalau itu bisikan para malaikat, mengajak kepada kebaikan, wa tasdiqun bil haqqi, membenarkan sebuah kebenaran, dan yakinilah bahwa itu dari Allah, wal yahmadillah, dan pujilah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya Allah, ini adalah bisikan para malaikat. Wa man wajadal ukhra, kata Nabi, dan barang siapa yang menemui al ukhra itu yang lain, maksud yang lain itu bisikan setan selain bisikan malaikat tadi, yaitu bisikan setan. Kalau yang menemui bisikan setan, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Falyata'awwadz minasyaitonir rajim. Maka berlindunglah, berta'awudz, ucapkan kalau kita menemui bisikan setan itu, Pak. Apa yang kita ucap? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qara'a, kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ini ada dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa syaitan itu, Pak, ya'idukumul faqra, selalu menjanjikan kepada kamu al-faqra. Kalau kita melihat ayat ini, itu sebelumnya itu membahas tentang apa, Pak? Sekitar ayat sebelum dan sesudah ayat ini memang konteksnya sedang berbicara tentang sedekah. Ayat ini tentang sedekah. Jadi maksudnya asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu selalu menjanjikan kepada kamu, membisikkan kepada kamu al-faqir. Maksud fakir itu apa? Kalau kamu bersedekah, kamu akan fakir. Itu dia maksudnya, Pak. Karena begitu ceritanya dari ayat-ayat sebelum dan sesudah. Ternyata ayat ini bercerita tentang sedekah. Itulah bisikan setan. Pak, ngapain sedekah? Capek-capek nyari duit kok dikasih-kasih gitu kan? Fakir nanti, fakir bapak nanti, gitu dia. Ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, dan syaitan itu selalu akan mengajak kamu, memerintahkan kamu bil fahsya, untuk berbuat hal-hal yang keji atau hal-hal yang hina dalam hidup ini. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bisa kita pahami juga melalui bisikan para malaikatnya, selalu membisikkan atau menjanjikan kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan maghfiratan minhu wa fadla. Akan dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, wa fadla. Fadla itu keistimewaan, kemurahan-kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim. Untuk menghadapi bisikan syaitan ini, Pak, Ibu, tentu harus ada bekal tadi. Seperti yang saya sampaikan, kita harus ada bekal ilmu. Kalau nggak ada bekal ilmu, kita nggak bisa membedakan. Dan biasanya kita akan mengikuti bisikan setan. Saat kita mau sedekah, nanti fakir, Pak. Iya juga katanya gitu kan. Fakir nanti kalau sedekah. Nah, kan berarti apa?
Ya, karena kita nggak tahu tentang fadilah-fadilah sedekah dan lain-lain. Bagaimana cara untuk mengetahui fadilah-fadilah sedekah? Dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya cukup itu, alhamdulillah. Semoga bisa dipahami dan bisa kita ambil manfaat dari sini. Ya, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau bertanya atau yang mau menambahkan atau yang mau menanggapi dari apa yang kita sampaikan. Silakan, Pak Rijal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah, saya pernah baca riwayat bahwa pada zaman Nabi Sulaiman itu setan itu tunduk sama Nabi Sulaiman. Ya. Apakah pada saat dia tunduk itu dia tidak menggoda manusia? Iya. Apakah dia tunduk? Ya, masya Allah. Silakan Pak. Pertama, apakah malaikat itu punya jenis kelamin kita yang laki-laki perempuan? Kalau dari nama-namanya kayak nama-nama laki-laki semua. Iya. Malik, malaikat Ridwan, Jibril, Mikail, Israil, Surah. Iya. Kan bukan lagi rotatif. Terus kemudian apakah di antara malaikat itu ada nggak yang paling indah gitu? Jadi malaikat kan katanya pakai sayap. Di antara semua malaikat itu yang paling bagus siapa gitu? Malaikat siapa? Oh, masya Allah ya, Bar. Kemudian yang ketiga apa namanya? Siapakah yang paling mulia tuh? Ya. Manusia atau malaikat? Makanya Cukup? Ya, dua dulu. Ya, ini pertanyaan Pak Rijal ya sederhananya sih. Ya kita pahami bahwa Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya beliau diberi Diberi kekuasaan, mulkan la yambaghi li ahadim mim ba'di. Itu bahasa dalam Al-Qur'an. Ya, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, habli mulkan la yambaghi li ahadim mim ba'di. Ya Allah, beri aku kekuasaan yang mana kekuasaan itu tidak akan pernah didapatkan oleh orang-orang setelahku nanti. Itu gambaran kekuasaan Nabi Sulaiman. Iya, itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Ya, semua makhluk itu tunduk, ya. Jin-jin semuanya, ifrit-ifrit dalam Al-Qur'an itu Pak ya. Kemudian ya kalau untuk setan Pak, mungkin subhanallah saya perlu itu lagi. Baca dulu gitu kan. Bagaimana setan? Kemudian beliau bertanya, karena beliau tunduk dengan Nabi Sulaiman, bagaimana pada saat itu apakah syaitan ini tidak menggoda manusia pada waktu itu? Ya, boleh kasih waktu Pak ya? Ya kita mau insyaallah saya akan baca kita tafsir. Insyaallah kita akan menemukan detailnya bagaimana gitu kan untuk syaitan. Tapi kalau ya untuk jin dan semuanya itu kita pahami memang tunduk. Ya, dan masalahnya itu kan setan ini menggoda itu yang ditanyakan oleh Pak Rizal. Bagus sekali pertanyaannya. Ya, termasuk pertanyaan yang berat juga gitu kan. Jadi harus dirujuk kembali kita tafsir tentang itu. Tapi yang jelas ya betul. Ya, Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang diberikan oleh Allah mulkan la yambaghi li ahadim mim ba'di. Itu doa beliau. Ya. Bagaimana gambarannya itu Pak ya? Kalau orang zaman sekarang kekuasaannya itu mungkin hanya di darat saja, dan di darat itu tidak semua bumi ini gitu kan. Nah, raja ya paling di sekitar itu saja. Raja apa lagi tuh? Raja apa hanya sekitar itu saja. Di luar wilayah itu dia nggak raja lagi. Ya, tapi kalau Nabi Sulaiman ini raja di darat, raja di laut, raja di alam-alam semuanya. Dia yang raja. Ya, bahkan tentang semut juga, ya makhluk-makhluk yang kecil itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Itu sangat jelas sekali gambarannya dalam Al-Qur'an. Terima kasih Pak Rijal. Yang kedua dari Pak Raja, apakah para malaikat itu punya jenis kelamin? Ya kita pahami tidak. Ya tidak, mereka tidak punya jenis kelamin. Sederhananya kenapa? Ya karena mereka yang kita pahami, mereka tidak diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Zikir terus Pak, ya. Tasbih terus gitu selama-lamanya, ya. Duduk di situ kata Allah, duduk terus gitu kan. Belum beranjak sebelum dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diperintahkan beranjak dia. Tapi kalau belum, tetap situ saja. Taat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak punya kelamin.
Tapi kalau fisiknya kita dapatkan dalam surah Fatir itu Pak, bagaimana? Mereka punya sayap. Iya. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikata uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha. Ya. Itu sangat jelas sekali. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan fatiris samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi. Ja'ilil malaikata, Allah telah menjadikan para malaikat uli ajnihatin. Mereka itu punya sayap. Nah, uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba. Gambaran sederhananya mereka itu punya sayap 2 atau 3 atau 4. Tetapi lanjutan ayatnya yazidu fil khalqi ma yasha. Allah itu maha kuasa untuk menambah ciptaannya. Dalam ayat yang sebelumnya 2, 3, 4 sayap. Tetapi Allah maha kuasa untuk menambah ciptaannya. Artinya apa? Kita temui dalam hadis Nabi, Rasulullah SAW pernah suatu hari melihat malaikat Jibril itu berapa sayapnya Pak? 600 kalau nggak salah. 600 sayap, ramai sekali sayapnya. Dan sayap itu disampaikan oleh para ulama, semakin banyak sayap malaikat itu semakin cepat geraknya. Nah, gitu. Geraknya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak punya jenis kelamin. Terus apa lagi Pak? Dari sekian banyak para malaikat itu, mana yang ada enggak yang paling indah? Gitu ya. Indah di sini berarti bukan dari sisi kelamin ya Pak ya, karena memang mereka tidak punya kelamin. Mungkin keindahan yang dimiliki para malaikat itu bisa kita pahami dari apa? Dari keramahannya. Siapa yang paling ramah? Bisa dipastikan itulah malaikat yang penjaga surga, kalau menurut saya gitu Pak. Yang paling seram siapa Pak? Malaikat Malik ya. Kalau malaikat yang paling ramah, yang paling indah itu adalah malaikat Ridwan. Kalau yang paling seram, malaikat Malik, nggak ada senyum-senyumnya. Ngapain kamu gitu kan? Gitu dia. Masuk neraka sini gitu. Nggak ada pernah senyum. Syadidun, ghilazun syidad ya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu apa? Ya, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat At-Tahrim. Seram ya. Malaikat penjaga neraka itu seram. Syadidun ghilazun ya. Nggak pernah senyum Pak, marah, beringas terus. Nah, begitu dia. Kemudian dari sekian banyak malaikat itu siapa yang paling mulia? Siapa Pak? Yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Itu disampaikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah. Ya, qul man kana aduwal li Jibrila wa Mikal ya. Dari ayat itu ya, mungkin kalau kita membahas tentang tafsir, kemudian dari sisi bahasanya itu ada makna Pak ya. Malaikat Jibril itu disimpulkan dalam ayat itu karena ada pengkhususan dari yang umum kemudian dikhususkan. Malaikat-malaikat Allah kemudian disebut lagi siapa? Jibril. Dari sekian banyak malaikat kemudian kok disebut lagi Jibril. Nah, jadi dalam ilmu tafsir itu adalah yang umum dikhususkan. Berarti yang khusus itu punya apa? Punya kelebihan. Nah, itu dia. Dipahami di situ. Nah, dalam ayat itu dipahami malaikat Jibril lah yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, malaikat yang paling mulia. Mungkin itu Pak ya, insyaallah. Cukup? Sepertinya kita sambung di sana kayaknya Pak. Iya. Jangan di sini terus insyaallah. Iya, masyaallah. Terima kasih. Semoga pertemuan-pertemuan sederhana ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.